Kamu pasti tidak membayangkan, pria tampan bernama David ini adalah seorang fotografer sesat. Dia sengaja mencari gadis, menggunakan foto seni sebagai alasan, menipu para gadis ke rumahnya, kemudian memberinya minuman yang membuatnya pingsan. Berencana melakukan hal jahat ketika gadis itu pingsan. Rencananya hampir berhasil, tetapi malah kebalikan. Gadis ini tidak gampang. Dia menuang minuman itu, dan menuang 2 gelas yang baru. Segelas untuk dirinya, segelas lagi untuk David. Tanpa pikir David langsung minum. Karena gadis yang imut ini mana mungkin mencelakai dia. Tidak lama kemudian David pingsan dan tidak bertenaga. Ketika dia sadar melihat dirinya yang terikat di kursi, itu yang dinamakan hukum sebab akibat. Gadis ini bernama Lily. Tidak lama kemarin sahabatnya ditipu dan dicelakai David hingga mati. Jadi dia datang untuk balas dendam. David yang tahu dengan ketakutan berteriak minta tolong. Lily sudah tahu dari awal. Dia menyemprot air cabai ke mulut dan mata David. Akhirnya David pun menjadi tenang. Lily membongkar rumah David, ingin mencari bukti kesalahan David. Tetapi hanya menemukan sebuah pistol dan surat cinta dari pacarnya. Melalui usahanya, dia menemukan brankas di bawah batu bulat di ruang tamu. Setelah membuka, ada CD di dalamnya, dan foto para gadis yang menjadi korban. Kontennya benar-benar keterlaluan, tetapi hanya foto seorang gadis yang memakai pakaiannya. Ternyata dia pacar pertama David. Melihat semua hal telah terungkap, David langsung menendang Lily. Kemudian mendayung kursi ke kamar tidur dan mengambil pistol. Tetapi, ketika dia keluar Lily sudah menghilang. Dengan hati-hati David memandang sekeliling. Tiba-tiba ada seseorang muncul dari belakangnya. Lily menggunakan bungkus plastik, menutupi muka David berlapis-lapis. David mencoba melawan, tetapi tidak bertenaga karena tangan dan kakinya diikat. Tidak lama kemudian dia kekurangan oksigen dan pingsan. Saat dia sadar kembali lagi, sudah diikat di papan, dan seluruh pakaiannya dibuka, dan ada kantong es di tubuh bagian bawah. Seperti anak domba yang akan disembelih. Lily mengenakan pakaian bedah, mengeluarkan alat gunting, kemudian memakai sarung tangan. Tidak salah, dia ingin memotong kemaluan David. Operasinya sangat berhasil. Di bawah efek pembekuan es, David berhasil dibedah, tanpa rasa sakit. Melihat Lily keluar, David menahan sakit, mematahkan tulang tangan untuk lepas dari tali. Dia bangun dan menoleh ke bawah, melepaskan klip dari selangkangan, dan ngompol. Untung saja kemaluannya masih ada. Ternyata Lily hanya menakutinya. Saya masih pria yang sempurna. Setelah itu dia mulai marah, karena dipermainkan oleh seorang gadis. Mulai dia yang balas dendam. David memakai celananya, mengangkat pisau bedah, perlahan-lahan masuk ke toilet. Tetapi yang tidak diketahuinya adalah, semua ini dikendalikan oleh Lily. Saat dia mengangkat tirai, Lily muncul dari belakangnya, mengangkat pistol setrum, langsung meletakkan ke tubuh David. David pingsan lagi. Kemudian, Lily memakai sarung tangan, berencana menghapus sidik jari di kamar, agar menghilangkan jejaknya. Di saat ini, David yang tidak takut mati keluar lagi. Akhirnya, pingsan lagi. Kali ini David terikat di tiang balok rumah, tidak dapat bergerak. Tetapi dia masih tidak menyerah. Saat Lily tidak melihat, dengan kakinya menjapit leher Lily, dan menjatuhkannya. Melihat itu Lily melarikan diri. David turun, dan berhasil melepaskan diri dari ikatan tali. Dia mengeluarkan pisau. Dipermainkan seorang gadis berkali-kali, membuatnya tidak dapat sabar lagi. Kali ini dia mau balas dendam, terus mengejarnya. Keduanya sampai di atap. Tetapi di saat ini, pacar pertama David datang karena Lily yang menelepon. Lily mengancam David, menyuruhnya melompat dengan ikatan tali di leher. Jika tidak akan memberitahu semua kejahatan David pada pacarnya itu. David menjadi panik. Wanita itu adalah salah satu wanita yang dicintainya. Dia tidak mau membiarkannya tahu kejelekannya. Akhirnya, di bawah sinar matahari terbenam, David memakai tali, dan melompat dari atap, mengakhiri kehidupannya yang jahat itu. Film berakhir sampai di sini.